Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengaku akan segera mengumumkan pemilik akun anonim Fufu Fafa. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar terkait akun tersebut. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X, usaha catering milik Gibran bernama Chili Pari Catering. Akun X Chili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Rakagnarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Rakagnarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Chili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun @rkgbrn yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Chili_Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan Mas Kaisang. Tapi udah didalamin sama Udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Berarti akun siapa? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Pendalaman sudah kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo, masih ada yang kurang nggak? Gimana Pak? Banyak dong. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada pejabat publik tersebut. Mas, kalau Mas Fufu Fafa itu benar? Nanti ya. Mas, terkait SK PDIP yang untuk pengadilan itu Mas menggagalkan. Makasih ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Yang nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkominfo Budi Ari menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik Wakil Presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Benarkah situs yang mengatasnamakan Partai Gerindra yang memuat tulisan tentang akun Kaskus Fufu Fafa dan Gibran adalah situs resmi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bang Ariza Patria, kemudian ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, dan ada juga pakar telematika Mas Roy Suryo. Saya langsung sapa, selamat sore Bapak-bapak, Bang Riza, Mas Roy, sore, Mas Silvester. Ya, siap. Sore semuanya. Mas semuanya. Oke, pertama saya langsung ke Bang Riza, konfirmasi. Bang, jadi situs gerindra.org ini bukan milik Gerindra? Seperti sudah dijelaskan oleh teman-teman lainnya dari Fungsionaris Gerindra, Pak Dasko, Pak Rahayu, Mbak Rahayu, dan lain sebagainya, bahwa situs atau web dari gerindra.org bukan situs atau web resmi daripada Partai Gerindra DKI Jakarta. Yang resmi adalah gerindra.id. Jadi sekali lagi, ini bukan situs resmi atau web yang resmi, dan yang beredar itu adalah situs palsu atau web palsu. Jadi sekali lagi, pada seluruh masyarakat, memang banyak sekali di era digital ini, era media sosial ini, bertebaran situs-situs palsu atau web-web palsu.
seperti sudah terjadi di beberapa komunitas, organisasi, kementerian, lembaga, dan partai-partai lainnya. Termasuk hari ini Partai Gerindra ada situs palsu yaitu gerinda.org. Yang resmi adalah gerinda.id. Jadi gitu Mas, sekali lagi kami perlu jelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kemudian apa sikap Partai Gerindra terhadap hal ini? Tentu nanti bidang hukum akan mengambil langkah-langkah terkait hadirnya situs yang palsu ini. Nanti Mas Roy mungkin sebagai pakar informatika lebih bisa menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kami sudah menyampaikan ke bidang hukum dan bidang media, dan juga Pak Menteri tadi juga sudah menjelaskan apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, sebenarnya secara teknis ada bedanya nggak ketika situs dengan akhiran .org dan .id ini bedanya seperti apa? Dan ini bisa dibuat oleh siapa saja tanpa kemampuan khusus tertentu? Ya, yang pertama saya ingin mengaturkan salut dan benar langkah Gerindra. Ya, salut Mas Risa, sampaikan juga ke Mbak Rahayu, sampaikan juga Pak Ketua Umum Pak Prabowo bahwa Gerindra sudah membantah dan saya benarkan itu. Ya, jadi situs gerindra.org ini memang situs yang didaftar dengan menggunakan generik nama domain, dan itu bisa didaftarkan oleh siapa saja. Dan saya beritahu, situs ini memang didaftarkan di Arizona, di Amerika Serikat, ya, dan kemudian itu diupdate terakhir isinya itu tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu. Dan ini didaftarkan sudah tahun lalu. Jadi nama gerindra.org itu didaftarkan sudah tahun lalu. Oleh siapa? Tentu nanti bisa dilacak ya gitu. Artinya, tapi ini tidak atas nama Gerindra. Dan sekali lagi Mas Arisa, saya juga mohon maaf kalau saya ingin mengoreksi ya. Situs resmi milik Gerindra itu berdasarkan yang tercatat di Pandi, Persatuan Nama Domain Indonesia, dan itu didaftarkan sudah lama banget. Jadi ini memang resmi. Tahun 2008 dulu ya, itu kebetulan saya tahu registrar pendaftarannya kebetulan di Jogja, di Lempong Sari dulu Mas Ketua Gerindra masih Ketua Umum almarhum ya, itu didaftarkan pada tanggal 8 Mei tahun 2008, itu adalah gerindra.or.id ya gitu. Jadi gerindra.or.id artinya apa? Artinya gerindra.or itu adalah organization, .id itulah Indonesia. Jadi itu adalah, dan ini tolong Mas Risa sampaikan ke teman-teman, itu terus sampaikan bahwa .org, .organization itu bukan Gerindra ya gitu, dan itu adalah palsu, betul sekali. Saya salut ketegasannya, dan sampaikan nama domain yang benar ya gitu. Karena apa? Karena kalau enggak nanti ini Mas Devi dan juga Mas Sylvester, Mas Arisa dan semua pemirsa iNews, hal seperti ini akan terulang. Karena apa? Ada upaya adu domba oleh pihak lain lagi. Ini ada pihak ketiga yang ikut menumpang dan kemudian adu domba. Tapi kuncinya ini apa? Ada di pemerintah. Budi Ari Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika harus tegas ya. Harus tegas, kemudian harus pastikan siapa Fufu Fafa ya, dan dia harus umumkan secara officially. Jangan sambil jalan doorstop kayak gitu. Umumkan secara resmi di kantor Kominfo Fufu Fafa itu siapa, dan umumkan gerindra.org itu palsu. Itu baru namanya paten. Itu Mas Risa dan Mas Devi yang saya sampaikan awal dulu. Oke. Ya, nah ini menarik pernyataan dari Mas Roy bahwa ada upaya adu domba. Nah saya langsung ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, Anda berpengalaman sebagai Wakil Ketua TKN ketika itu. Nah dari pengalaman Anda ketika kasus atau isu Fufu Fafa ini mencuat jelang juga masa transisi dan pelantikan Prabowo Gibran, tadi dikatakan ada upaya adu domba. Dari bacaan Anda, siapa ini sebenarnya? Iya, terima kasih. Kalau saya melihat ya dari Bang Rija dan juga Bang Mas Roy sendiri mengakui bahwa ini adalah upaya adu domba. Dan itu kita pastinya sepakat ya. Bahwa framing ini digunakan tentunya untuk mengadu domba Pak Prabowo dan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi. Dan ini adalah suatu pembodohan buat bangsa kita ya. Karena memang hal yang belum tentu benar tapi dibikin framing dan opini seolah-olah itu sudah benar gitu loh, ya kan? Dan memang saya yakin bahwa tidak akan berhasil karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu kesatuan, duet maut yang ingin untuk memajukan bangsa Indonesia. Memang dari dulu segala upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya, terutama, tapi kan nggak berhasil. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sangat saling mencintai.
mereka seperti orang yang sedang kasmaran gitu loh. Jadi upaya-upaya itu tidak berhasil ya. Contohnya hari ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada di KN bersama TNI Polri. Dan Pak Prabowo kembali lagi duduk di samping kanan Pak Jokowi. Ya. Baik. Itu menggambarkan bahwa upaya apapun tidak akan berhasil. Dulu juga pernah Mas Gibran punya ijazah palsu, Pak Jokowi juga punya ijazah palsu. Ternyata kan semuanya bisa terbantahkan gitu loh. Jadi memang ini kembali lagi isu murahan. Ya. Jadi saya kalau memang ada yang bisa buktikan, saya kasih 100 rupiah, bukan 100 ribu, atau 10 miliar. Karena sangat amat murah isu-isu ini kan. Jadi hanya 100 rupiah. Kalau bisa ada yang bisa membuktikan dan bisa membawa ini. Ada yang harus saya koreksi ini. Silakan Mas Roy, silakan. Ya. Saya langsung kasih kesempatan. Gini. Jadi supaya tidak confuse ya. Gerindra.org saya jamin itu palsu ya gitu, dan itu adalah memang sudah didaftar semenjak tanggal 1 Februari tahun 2023 ya. Itu registrarnya ada di Amerika ya, namanya GoDaddy, dan kemudian dia ada di Arizona ya. Tapi ini Mas Sylvester ya, dengan segala hormat saya ya, Fufufafa harus diselidiki ya. Dan Fufufafa itu kalau saya setuju dengan semua temuan netizen yang sudah mostly itu. Jadi artinya apa? Kita tinggal tunggu saja kejujuran dari Menkominfo dulu ya gitu. Jujur nggak dia ngumumkan itu? Kalau dia nggak jujur, nah kita tunggu nanti siapa orang yang akan diumumkan. Itu dulu. Ya, kalau gini, Mas Roy, agar konstruksi hal ini menjadi jelas, apakah orang yang sama yang membuat situs Fufufafa dan situs Gerindra, apakah ini berasal dari IP address yang sama atau beda lagi nih? Tidak ya. Gerindra.org ini orang yang numpang. Ini yang saya sebut sebagai penumpang gelap. Ya, penumpang gelap, dan dia akan mengadu domba. Jadi Gerindra harus hati-hati. Ya gitu. Termasuk organisasinya Mas Sylvester juga harus hati-hati. Tapi Fufufafa, nah itu kalau benar-benar nanti diumumkan siapa dia sebenarnya, heboh. Gitu. Pasti heboh. Baik. Saya ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, apapun begitu ya sikap Gerindra, tapi atribut-atribut Gerindra ini kan sudah dipakai seperti logo Partai Gerindra, kemudian juga nama Gerindra itu sendiri sudah dipakai dengan situs ini. Nah, saya penasaran, apakah informasi ini sampai ke Pak Prabowo, Bang Riza? Iya, untuk yang hari ini saya belum tahu ya, tapi nanti pada waktunya beliau akan tahu. Jadi tentu ada pengurus nanti akan menyampaikan hal-hal seperti ini, sehingga Bapak Prabowo kalau nanti di doorstop oleh media, beliau sudah mengetahui, memahami dan mengerti yang sebenarnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada akun yang resmi, ada yang tidak resmi, dan yang tidak resmi inilah yang mengedarkan berita-berita yang tidak baik seperti yang sudah kita ketahui bersama. Jadi yang paling penting sekarang seluruh masyarakat Indonesia harus lebih teliti, lebih hati-hati terkait pemberitaan-pemberitaan, terlebih di media sosial. Pemberitaan di media sosial itu kan banyak sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dapat dibuat, diberitakan, disosialisasikan oleh siapa saja, bahkan bisa bersembunyi di balik berita tersebut ya. Beda dengan berita-berita di mainstream, di radio, di TV, di koran atau di majalah yang ada penanggung jawab resminya. Tapi di media sosial seperti yang terjadi sekarang itu kita tidak tahu siapa yang memuatnya, menguploadnya. Namun saya setuju dengan Mas Roy dan Mas Sylvester, siapapun yang mengupload itu perlu diusut tuntas, kenapa, apa tujuannya, dan tentu harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, agar hal ini tidak terjadi lagi di partai lain, di komunitas atau di organisasi atau di lembaga kementerian atau dimanapun. Jadi mari kita lebih bijak memberitakan fakta, kenyataan, data, dan semua hal tentang kegiatan dan sebagainya. Dan masyarakat juga yang paling penting juga dapat dihadirkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang mendidik ya. Kemudian juga kita harapkan juga penegakan hukum, kementerian terkait bisa mengusut tuntas ya akun milik siapa yang sebenarnya dan sebagainya, kemudian juga diberi sanksi. Saya kira penting penegakan hukum di era digital ini
perlu lebih ditegakkan ya. Agar ke depan tidak terulang lagi hal-hal yang tidak baik seperti ini. Artinya Gerindra juga setelah mengkaji kemungkinan juga akan melaporkan hal ini. Ya, tentu kita juga akan melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan terkait dicatutnya nama Partai Gerindra oleh oknum tersebut ya. Dan kita kan juga pemerintah juga ikut membantu proaktif ya, aparat hukum, kementerian terkait. Di samping kami juga sebagai korban juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Oke, saya ke Bang Silvester. Bang Silvester, bagaimana kemudian Anda melihat pengaruh isu Fufu-Fafa ini di masa transisi? Nah, kemudian juga kita lihat hubungan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran juga disebut-sebut ini terpengaruh isu ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak ada masalah ya. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk dan Mas Gibran itu mesra-mesra. Bahkan mereka lagi jatuh cinta itu sekarang itu ya. Sebenarnya isu ini adalah isu murahan yang memang sengaja dihembuskan ya kan, tapi kita tahu ya Pak Jokowi, Pak Prabowo termasuk Mas Gibran ini orang-orang yang sangat sopan ya. Beliau-beliau ini bahkan tidak pernah sebenarnya membahas yang beginian juga nggak pernah, terus tidak pernah marah atau memaki-maki atau melaporkan orang-orang yang membuat fitnah seperti ini ya. Intinya bahwa tadi saya bilang ya kan, bahwa saya akan memberikan 100 rupiah apabila akun ini benar-benar punyanya Mas Gibran gitu loh. Terlepas antara portalnya Gerindra dan Fufu-Fafa ini orang yang berbeda, itu persoalan yang berbeda. Tapi intinya bahwa ini hanya sebenarnya isu murahan yang mestinya ya kan kita semua rakyat dan bangsa kita ini harus cerdas, dan juga kalau mau mengadu domba Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menurut saya sangat tidak yakin 100% bisa memecah belah beliau berdua, karena beliau berdua ini mempunyai tujuan yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia agar menjadi negara maju. Itu visi misi mereka berdua yang menyatu, menjadi suatu cinta yang berkobar-kobar yang akan membawa bangsa kita menjadi negara yang maju itu. Baik, saya ke Mas Roy. Mas Roy juga udah berkobar-kobar nih. Mas Roy, sebenarnya apa yang begitu sulit yang membuat Kementerian Kominfo tadi yang Anda katakan ini hingga saat ini belum juga bisa mengungkap siapa sebenarnya di balik Fufu-Fafa yang memang membuat gaduh akhir-akhir ini? Ya karena kalau benar-benar jujur diumumkan, heboh, pasti heboh. Ya gitu, pasti heboh. Dan berani nggak nanti biarin mengumumkan siapa Fufu-Fafa itu sebenarnya? Karena sebenarnya sudah sangat mengarah ke sana. Tapi saya setuju dengan Gerindra yang nanti kalau akan melakukan tindakan hukum terhadap gerindra.org. Karena dia menggunakan mencarut logo, mencarut nama pemberitaan. Jadi justru sebenarnya saya pun termasuk dirugikan dengan ada institusi. Kalau ingin bikin berita aja, nggak usah pakai nama Gerindra, gitu loh. Jadi artinya bikin berita banyak. Kan banyak situs-situs yang memberitakan tentang Fufu-Fafa. Udah gitu. Jadi justru saya malah curiga, jangan-jangan memang ada pihak-pihak yang memang menumpang supaya mengecilkan arti dari penyidikan terhadap Fufu-Fafa. Kalau saya tetap mengejar terus ya gitu, Fufu-Fafa harus diusut. Fufu-Fafa harus kemudian terbuka. Kenapa? Itu sangat-sangat mencederai, hate speech-nya luar biasa. Dan sekali lagi ya, kalau itu terungkap, kalau Budiari bisa kemudian jujur, ya gitu, salut saya untuk Budiari. Tapi kalau malah nanti menunjuk kambing hitam, wah, orang seluruh Indonesia akan menertawakan. Dan jangan lupa loh Mas, sekarang media luar negeri sudah memuat pemberitaan tentang Fufu-Fafa ini. Gitu. Malaysia sudah memuat, BBC sudah memuat. Jadi ini memalukan sekali kalau nanti ternyata hasil penyelidikan yang ada itu beda dengan hasil yang sudah diketahui oleh masyarakat selama ini. Masyarakat sudah tahu kok siapa sebenarnya Fufu-Fafa itu. Baik. Terakhir ke Bang Riza. Bang Riza, Anda sepakat soal Fufu-Fafa ini dengan Mas Roy, Bang Riza? Jadi saya kira saya setuju ya bahwa pemberitaan yang tidak baik ini perlu diusut ya, siapapun itu, dan perlu harus disanksi. Yang kedua, tadi Mas Silver sudah menjelaskan bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu baik-baik saja, tidak ada salah, bahkan semakin baik, terlebih ini mendekati waktu pelantikan dan akan dimulainya kerja bersama dengan jajaran kabinet Indonesia Maju ke depan untuk membangun Indonesia yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang membanggakan
Jadi memang pasti saja ada pihak-pihak yang tidak senang, yang ingin memecah belah, ya kepentingannya tidak hanya memisahkan presiden dan wakil presiden, tapi lebih jauh ingin bangsa ini tidak baik-baik saja. Dan ini harus kita hadapi dan kita lawan. Siapapun, kapanpun, dimanapun yang tidak ingin Indonesia maju harus kita hadapi bersama. Pak Prabowo sudah menyampaikan di banyak kesempatan, Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang makmur, yang adil, siapapun akan kita hadapi, dan Pak Prabowo akan mengajak semua elemen bangsa, semua komunitas, semua partai, semua organisasi, dan semua warga Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, bersama Mas Gibran untuk memimpin Indonesia ke depan yang lebih baik. Baik, kita semua sepakat ya bahwa ini harus diusut tuntas, meskipun terkenal di luar negeri tadi kata Mas Roy, tapi tidak mempengaruhi hubungan antara Pak Prabowo dan Gibran. Terima kasih Bapak-Bapak, kita nantikan nanti seperti apa progres dari kasus ini. Terima kasih Bang Arija Patria, Mas Roy Suryo, Bang Silvester juga terima kasih. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak.